Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami ada di tempat yang maha kudus ini ya Tuhan, untuk kami satukan hati kami, untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan daripada nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang telah beri kehidupan kami ini ya Tuhan, kehidupan yang begitu nyata ya Tuhan. Kami tidak mampu lagi ya Tuhan tanpa penyertaan daripada-Mu ya Tuhan, karena kami kuat dengan janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu yang setia dan kami ya Tuhan, firman-Mu yang nyata dalam segala kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami melangkah selalu berpegang dengan kuasa dan janji ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, mari Tuhan, Roh Kudus berkarya untuk kami semua Tuhan, layakkan kami semua Tuhan, satukan hati kami semua Tuhan, supaya kami bersama-sama memuji dan memuliakan daripada nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sambut ya Tuhan pada raya pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan dan selamat kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Marilah tidak ada hentinya, tidak ada bosan-bosannya, kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita selalu akan kebaikan Tuhan, akan selalu pengorbanan Tuhan, sehingga kita akan selalu kuat menghadapi masalah. Ya. Masalah boleh terjadi, tapi kita selalu memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin besar, masalah kita semakin kecil. Haleluya. Mari saudara, kita bersama nyanyi glory. Haleluya. Glory, 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 glory,
menjadi umat pilihan Allah, umat yang dipilih Allah. Karena dunia ini bukan milik kita, yang kita cari kekekalan saudaraku. Haleluya, kita bersama-sama puji Dia. Kita akan pilih Allah. Terima
bosan ya dan kepengen memuji bersama Tuhan. Dan kami juga tahu, saudara mungkin tahu, dalam kita memandang kehidupan kita sehari-hari, janganlah memandang secara jasmani saja, tapi memandang secara rohani dan berharap yang di atas janji-janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami yang membuat percaya bahwa darah Yesus telah menghapuskan segala dosa-dosaku, bilang bukan segala sakitmu. Haleluya. Mari kita bersama-sama kembali darah Yesus.
tinggalkan semuanya pada akhirnya. Dan kita hidup dengan harapan dan kuasa setiap hari Tuhan, dengan janjinya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang ada, apapun yang kau hadapi di rumah, pekerjaan, permasalahan yang ada, mungkin tokohnya bagaimana, jangan takut, jangan mengadakan segala sesuatu saudara, tapilah berjalan selalu dengan iman. Tibalah saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bukan dengan cara tangan yang menembus dosa kita, dengan garis yang tak bersih, dengan bola haleluya.
kepada Tuhan. Terbukti sampai saat ini, sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami mau belajar Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan hati yang tulus. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat kehidupan kami, lewat tutur kata kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kau memberkati kami semua, jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh merasakan akan penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Terlebih kami boleh merasakan akan kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh ada di tempat ini untuk kami belajar Tuhan dan terus belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk membagikan berkat bagi kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu pagi hari ini. Kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga boleh turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan boleh Tuhan sampaikan melalui mulut, lidah, bibir hamba-Mu pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, terlebih dahulu Tuhan kami mohon basuh kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, agar kami layak Tuhan, kami boleh layak menerima agar kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang senantiasa menuntun langkah hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menjadi seorang murid yang dengan berharap akan gurunya yang firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita berada di rumah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Ya, pagi hari ini renungan firman Tuhan pagi hari ini saya ingin mengambil tema dan melihat sini bagaimana tema pagi hari ini, yaitu tetap memiliki kekuatan di masa sukar. Ya, sekali lagi tema pada pagi hari ini firman Tuhan yaitu berjudul tetap mempunyai kekuatan di masa sukar atau sulit. Ya, tentunya tidak asing bagi kita di dalam 2 Timotius bagaimana Rasul Paulus menerima pewahyuan dan memberikan kepada murid didiknya yaitu Timotius, yaitu kita bisa melihat bagaimana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, masa yang sukar. Kalau kita melihat bahasa aslinya itu berasal dari kata kalepos. Kalepos yaitu masa yang sangat tidak disangka-sangka, masa di mana yang akan mengalami chaos dan kekacauan di mana-mana, akan mengalami kesulitan, yaitu masa di mana yang tidak disangka-sangka, ya, tidak bisa diprediksi, diperkirakan. Dan ternyata kita berada dalam situasi masa sukar di saat seperti ini. Ya, bagaimana kita melihat bagaimana keadaan dunia saat ini, COVID, ya, munculnya varian-varian baru, ya, Omikron muncul lagi, dikatakan sebagai Omikron siluman, Bapak Ibu. Dan kedepannya kita tidak tahu apa ada varian-varian baru yang akan semakin bertambah muncul, sama seperti motor, ya, mobil varian baru muncul dengan inovasi terbaru, dan virus COVID semakin bervariasi. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bagaimana Tuhan tetap akan menyertai kita, meskipun kita melewati padang gurun, tetapi Tuhan akan menyatakan mujizat. Tuhan akan menunjukkan demonstrasi kuasa ilahinya
kita akan alami. Ya. Jadi situasi juga saat ini bagaimana di negara Ukraina, dan kita melihat di sini bagaimana meskipun perang, tapi gereja Ortodok yang ada di Ukraina mereka tetap mengkuduskan hari Sabat, Bapak Ibu. Meskipun situasinya serba susah dan mereka harus di bunker, di bawah tanah, mereka tetap taat ya untuk datang beribadah. Sama seperti kita ya di Indonesia, meskipun pandemi tetap Bapak Ibu ada keberanian, ada suatu tekad yang untuk datang memuji menyembah Tuhan. Ya. Kita melihat bagaimana dia ada di negara Ukraina, Bapak Ibu, yang sangat disayangkan, negara yang mayoritasnya banyak orang yang mengenal Tuhan, ya, atau diserang juga oleh sesama bangsa Rusia. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa latar belakang gereja Ortodok asalnya yaitu berasal dari Ukraina. Saat ini ibu kota yang dikenal dengan nama Kiev. Dari Kiev inilah agama gereja Ortodok mulai dipindahkan ke Moskow, Uni Soviet. Tapi kenyataannya bahwa negara Uni Soviet karena menganut ya paham komunis ya, sempat di tahun 1910-an Bapak Ibu ya, banyak imam-imam yang dibunuh ya. Tidak hanya puluhan, tapi puluhan ribu Bapak Ibu, hampir 100.000. Dan inilah bagaimana sistem komunis akan melemahkan bagaimana kepemimpinan gereja yang seharusnya bisa menguasai negara, tetapi karena paham komunis itu diberlakukan di negara, akhirnya semuanya akan hancur ya, tatanan agama. Oleh sebab itu kita tetap berdoa untuk situasi perang Rusia dengan Ukraina tidak membawa dampak bagi negara kita. Karena situasinya ke depan akan sulit Bapak Ibu. Apabila negara mereka mengajarkan perang dunia ketiga dimungkinkan bisa terjadi Bapak Ibu. Apabila tidak ada pengendalian diri pimpinan-pimpinan negara NATO. Jadi di depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan tentunya kita tetap terus berdoa. Tidak hanya bangsa Indonesia saja, tetapi untuk situasi di dunia ini, untuk anak-anak Tuhan tetap bertahan, tetap mempunyai iman dan percaya pada Tuhan, tidak terpuruk dengan keadaan situasi seperti saat ini. Ya, bagaimana harga BBM akan naik, ya, minyak susah untuk dicari, atau mungkin nanti diikuti kenaikan-kenaikan yang lain, ya akibatkan karena peperangan yang berasal dari Ukraina dengan Rusia ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, bantuan yang tadi bertema kita memiliki kekuatan di masa sukar ini, kita harus lihat ya, kita melihat bahwa banyak orang percaya saat-saat ini sudah tidak memiliki kekuatannya atau mengalami pengurangan kekuatan. Mereka mengalami patah semangat, tawar hati, tidak bergairah, tidak mempunyai gairah cari Tuhan, bersungut-sungut atau tidak mempunyai rasa untuk mengucap syukur, dan sebagian mengalami keputusasaan, ya, sehingga semuanya ke arah negatif, ya, mulai pesimis, ya, mulai tidak optimis, ya. Masa depan yang akan dilaluinya, mereka mengalami suatu rasa pesimis, ya. Tentunya akhirnya memunculkan sakit rohani, Bapak Ibu. Setelah sakit rohani ada, muncul yang sakit secara jasmani. Kita harus menghindari, Bapak Ibu. Ya. Situasi saat ini yang serba sulit, serba sukar, kita harus mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bagaimana pemazmur dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, dan kita hanya mengandalkan kepadanya. Tanpa Tuhan, ya, tanpa Roh Kudus, melalui situasi yang seperti yang kita alami saat ini, kita akan mengalami lemah,
cara rohani, cara spiritual. Oleh sebab itu, bagi hari bagaimana di dalam Amsal dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, Mazmur Raja Amsal, Raja Salomo bagaimana dia mendapat pewahyuan, bagaimana ketika dia menulis Amsal ini, bagaimana ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, kesulitan, maka kecil kekuatan kita. Ya. Kalau kita melihat terjemahan lain, bagaimana dikatakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Ya. Dan kita melihat terjemahan yang lain juga di dalam bahasa Inggris dikatakan, bagaimana jika kamu gagal dalam tekanan, under pressure, maka kekuatan Bapak Ibu Saudara sekalian akan kecil juga. Ya, hal inilah kita harus sadari bagaimana ketika kita mengalami tekanan apapun dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi, sakit penyakit, problem, ya, harus Bapak Ibu ingat bahwa kita tetap kuat dalam Tuhan dan kita tidak terpuruk dengan masalah yang Bapak Ibu alami saat ini. Dan kita melihat juga di dalam terjemahan lain di NCV katakan, jika Bapak Ibu menyerah, if you give up, ketika masalah itu datang, musibah datang, problem datang, ya, itu akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang lemah. Ya, mungkin secara jasmani Bapak Ibu kelihatan sehat, kelihatan kuat, tapi di dalamnya terganggu, ya, secara mental, mungkin secara jiwa mulai tidak terlihat Bapak Ibu. Ya. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu pagi hari. Apakah masih dalam kekuatan yang Tuhan berikan masih kita sertai, atau mulai ada penurunan? Oleh sebab itu firman Tuhan di pagi hari ini, kita naikkan kekuatan kita. Jangan kita lemah, jangan kita terpuruk, tapi kita sadari bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan, sebelum kita membagikan beberapa poin, ya, kita melihat sini bahwa kita tidak bisa mengendalikan situasi dan keadaan yang terjadi. Ya, seperti saat ini, bagaimana kita? Tapi yang bisa kita kendalikan adalah respon dan keputusan saat menghadapi situasi yang ada. Bagi anak Tuhan, orang percaya, apabila kita percaya pada Tuhan, kita harus bisa mengendalikan situasi. Ya. Jadi untuk itu kita belajar bagaimana ketika sama seperti ibarat ketika kita mengendarai mobil atau motor, ketika kita menanjak, tentunya kita akan oper gigi, ya, gigi ke satu. Ya. Jadi untuk bisa melewati tanjakan tersebut, maka ketika kita ganti gigi satu, entah mobil atau motor, maka kita akan bisa melewatinya, tentunya dengan gas yang lebih lagi. Dan kita belajar sebagai anak-anak Tuhan di masa yang sukar sulit ini, saat kita sadari bagaimana ketika di masa yang serba tidak menentu, banyak kekacauan, banyak suatu guncangan-guncangan yang tidak terpikirkan kita sebelumnya, kita untuk bisa menyadari bahwa itu seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang baik pada setiap yang Dia lakukan. Ya, kita bisa melihat, kalau dulu hanya bisa membaca cerita sejarah, ya, peperangan dunia kedua, peperangan dunia ke-1, ternyata kita bisa, ya, apabila dimungkinkan terjadi perang dunia ketiga, kita mengalaminya, Pak. Jadi inilah sesuatu yang tidak kita bisa kendalikan, tetapi kita harus mempunyai respon untuk bisa mengendalikan tentunya di dalam kehidupan pribadi kita sendiri.
Ya, untuk itu kita melihat bagaimana langkah-langkah untuk kita memiliki kekuatan di masa sukar atau di masa sulit seperti saat ini. Yang pertama yaitu kita harus memperkuat iman. Ya, dengan adanya pandemi tentunya kita belajar ya, sebagai orang percaya tidak akan lemah imannya, tidak akan goyah imannya, tidak akan terpuruk imannya atau mulai kehilangan iman. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sering membaca ayat tentang iman, ya. Bagaimana teladan-teladan dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ya akan membantu kita bisa memahaminya. Bagaimana kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Jadi ketika kita baca Amsal tadi, bagaimana keteguhan yang harus kita miliki untuk kita tidak tawar hati. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita melihat bagaimana ketika iman kita mulai lemah, kita mulai sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini. Tanpa Roh Kudus dalam hidup ini, kita tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Kita mungkin bisa semakin terpuruk, semakin jauh dari hubungan dengan Tuhan, ya. Semakin kita tidak di dalam koneksinya Tuhan, kita bisa kehilangan ya, arah dengan Tuhan. Dan di firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat ketiga dikatakan, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, bagaimana kita harus sadari Bapak Ibu, kita jangan goyah iman. Kita tetap setia di dalam Tuhan. Tiap hari Sabat kita mengkuduskan hari Sabat, kita taat untuk datang ke rumah Tuhan. Di rumah juga kita saat teduh berdoa baca firman Tuhan untuk kita menguatkan iman kita, karena sumber untuk kita kuat tentunya dengan memberi asupan ya, dengan makan firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Untuk kita saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan lagu yang sumbernya dari firman Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan pada kita di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita mungkin mulai kebimbangan, kegelisahan terjadi, atau mempunyai hati yang gundah gulana. Ketika kita ingat Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan pada kita. Dan kita belajar bagaimana Raja Daud ketika melawan Goliat, Bapak Ibu ya. Cara manusia mungkin Raja Daud akan susah untuk menghadapi atau menaklukkan Goliat tersebut. Kita belajar bagaimana iman yang dimiliki Raja Daud ya. Amsal tadi bilang bahwa bagaimana kita jangan tawar hati untuk kita tidak lemah ya. Tentunya Raja Salomo yang belajar dari ayahnya bagaimana Raja Daud mempunyai iman yang kuat, yang teguh, sehingga ketika mengalahkan Goliat dia mampu karena bersama Tuhan. Ya, tentunya situasi saat ini banyak Goliat yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Entah itu sakit penyakit, Goliat mungkin buta, atau Goliat dengan masalah pekerjaan, masalah relationship, hubungan dengan orang lain, atau mungkin masalah keluarga. Ya, tentunya kita belajar untuk mengalahkannya, Bapak Ibu. Dan kita tidak terpuruk atau kita lemah, kita tidak berdaya menghadapi. Ya, inilah untuk kita kuat di dalam iman kita. Dan kita sadari bahwa kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Itulah kunci bagaimana kita untuk menguatkan iman kita. Yang kedua, memperbesar kapasitas kita. Ya, tentunya bagi orang percaya dari hari ke hari, ya, kita harus memperbesar kapasitas kita. Dan firman
Tuhan bagaimana ketika di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan bagaimana kita harus setia dalam perkara yang kecil. Ya, mungkin saat ini Bapak Ibu atau mungkin dulu Bapak Ibu mempunyai usaha dari hal yang kecil, tapi berjalannya waktu Tuhan percayakan menjadi maju, menjadi besar. Itu semua karena Tuhan. Cara jasmani Tuhan berkati, cara rohani juga bisa Tuhan sertai. Ya. Mungkin dulu tidak berani melayani di depan mimbar, ya, hanya duduk untuk memuji menyembah Tuhan saja. Tetapi karena semakin berjalannya waktu, kapasitas Bapak Ibu ditambahkan dan Tuhan memberikan talenta, lalu semakin kapasitas bertambah, mulai aktif terlibat pelayanan. Inilah bagaimana setiap orang memiliki kapasitas dalam hidupnya. Ya. Seperti wadah Bapak Ibu, kehidupan kita ini seperti wadah. Ya, wadah itu akan menampung. Ya. Ada sebagian orang yang hanya kapasitasnya sedang atau kapasitasnya lebih besar, tetapi tanggung jawabnya juga akan semakin bertambah. Ketika Bapak Ibu mungkin saat ini mempunyai usaha, Tuhan tidak langsung memberikan kekayaan yang luar biasa bagi. Ya, karena ketika mungkin kita dikasih jadi orang kaya, mungkin kita lupa sama Tuhan, atau mungkin jadi orang yang sombong. Ya, inilah bagaimana kita dipercayakan Tuhan dengan kapasitas yang ada. Kita belajar untuk bertanggung jawab. Ya. Ketika kita mungkin masih merintis usaha, ya kita tetap setia. Kita percaya bahwa ke depan akan progres, semakin bertambah, semakin diberkati Tuhan, semakin kita tidak lupa dengan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan tentunya kita belajar untuk kita semakin hari kita tetap mempercayakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, dan kita memiliki kekuatan yang Tuhan sertai dalam kehidupan kita, kita harus mempergunakannya dengan baik dan kita tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk Tuhan. Selanjutnya yaitu memperbesar kemampuan beradaptasi. Ya, sekali lagi yang ketiga, ya, bagaimana kita memiliki kekuatan di masa sukar, yaitu bisa dan mampu beradaptasi. Kita belajar bagaimana cerita Yusuf, ya. Bagaimana ketika dalam segala keadaan apapun Yusuf bisa beradaptasi dengan baik. Ketika dia dalam situasi yang diangkat oleh Tuhan, dia mampu beradaptasi. Bahkan ketika dia dimasukkan sumur atau penjara, dia tetap mampu bisa beradaptasi, Bapak Ibu. Dan tentunya kita harus ingat, ya, ketika kita saat diberkati Tuhan, kita bisa menjadi Tuhan yang baik. Dan kita ketika kita mungkin kita merasakan, oh situasinya keuangan kita mulai sulit, atau mungkin mulai usaha kita hanya pas-pasan, kita bisa beradaptasi dengan ucap syukur apa yang sudah kita terima, ya. Ya, kebanyakan saat ini banyak anak Tuhan, ya, kita ingat bagaimana tadi kita baca bagaimana di dalam pasal tadi, kalau melihat bahasa aslinya dari Ibrani, bahwa ketika kita memiliki kekuatan yaitu koah, ya, kita ibarat seperti bunglon, Bapak Ibu, ya, mampu beradaptasi. Saat diberkati Tuhan, kita ucap syukur. Saat di bawah kesulitan, kesukaran, kita tetap mengucap syukur, Bapak Ibu. Ya. Tapi bukan berarti dengan bunglon tidak mempunyai penderian, tapi kita belajar untuk kita bisa mengikutinya dengan segala situasi yang ada.
Dan firman Tuhan bagaimana di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan tentunya dalam saat diberkati Tuhan, saat dia di atas kita tetap bersyukur. Saat kita berada di bawah, kita juga tetap bersyukur Bapak Ibu. Tidak mengeluh, tidak menggerutu, atau tidak bersoal-soal kepada Tuhan. Ya, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita ya mungkin saat ini istilah halu ya. Banyak anak-anak Tuhan halu ya, membanding-bandingkan yang dulu. Oh dulu begini ya. Lebih baik, lebih percaya, lebih diberkati Tuhan, lebih sukses, lebih kaya, cari uang gampang ya. Akhirnya tidak sadar bagaimana situasi saat ini harus bisa mampu menyesuaikan ya. Jadi jangan halu ya, berhalusinasi, mengingat-ingat dulu tetapi tidak bisa mengikuti keadaan seperti saat ini. Ya, untuk itu kita harus sekali lagi mampu beradaptasi ketika situasi terjadi. Ya. Bahkan mungkin ketika nanti ke depan lebih sukar lagi, ya, misalnya ada perang dunia ketiga, ya, pasti semuanya akan chaos ya, kekacauan di berbagai negara manapun. Ya, kita mampu bisa beradaptasi Bapak. Ya. Bukan kita cari aman sendiri, tetapi kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Ya, kita jangan tetap mungkin menjauh dari Tuhan atau melupakan Tuhan, tapi kita selalu mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan dimanapun berada Bapak Ibu bisa melakukannya. Ya, bagaimana tadi ketika kita memiliki kekuatan, kita belajar dari Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus yang ketika masih belum mengenal Tuhan, yang mungkin berada di kesuksesan, di tingkat ya yang sangat dihormati sebagai orang Yahudi. Dan untuk itu Rasul Paulus membagikan ayat yang tentunya tidak asing bagi kita. Bagaimana di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam segala hal kekurangan. Dan terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita harus belajar dari Rasul Paulus bahwa kita harus tetap bisa beradaptasi, tidak halu ya. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi apapun, baik di atas maupun di bawah. Kita tidak mengeluh atau bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur. Dan Tuhanlah yang memampukan kita untuk diberikan kekuatan ya, sehingga kita bisa menghadapinya. Ya, mungkin saat-saat ini bagian orang mungkin ya mengalami kesulitan ekonomi, ya kesukaran mungkin bisa dirasakan dengan adanya sakit penyakit, atau mungkin usaha yang bisnis yang mulai tidak menentu, kadang ramai, kadang sepi, atau mungkin sebagian orang dalam pekerjaan yang mulai gelisah, tidak sesuai apa yang diharapkan, dan kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu alami. Yakinlah Tuhan mampu memberikan kekuatan untuk menghadapi. Jadi bagian perenungan kita di pagi hari, ingatlah bagaimana kita tetap harus memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk memampukan kita menghadapi situasi sukar maupun sulit. Ya, inilah yang menjadi perenungan di pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan nyanyikan lagu, persilakan para pemain musik untuk maju ke depan.
kami tidak tawar hati, untuk kami tidak lemah iman kami Tuhan, tapi kekuatan Tuhan yang memampukan kami menghadapi situasi apapun Tuhan. Sebab itu Roh Kudus kuasai hati pikiran kami, berkati seluruh sedang cemat dalam segala pergumulan masalah yang dihadapi, sakit penyakit apapun Tuhan. Mari Roh Kudus Kau memberikan kekuatan, pergumulan yang cemat Tuhan hadapi. Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan terobosan. Biarlah berkat Allah selalu akan mengalir, tercurah. Meskipun situasi seperti saat ini, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Oleh sebab itu firman Tuhan dan menyempurnakan, Roh Kudus sempurnakan diri kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, nama yang kami sembah. Haleluya. Amin. Sekarang saudara kasih, pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari apa di dalam surga. Kasih saya daripada Tuhan Yesus